Sekaligus buat yang merasa ketipu, kan rumah saya ada. Pesantren saya itu kebuka 24 jam. Ya main aja ke rumah ngomong baik-baik. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warweng Steak and Shake. Makanya kenapa kemudian kami terus menyuarakan untuk memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur. Bisnis-bisnis Yusuf Mansur. Karena kami duga dan sinyalir bahwa itu sumbernya dari sedekah dan kemudian investasi-investasi yang mangkrak itu tadi. Makanya kenapa kami menyuarakan untuk memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur, yaitu warung Steak and Shake dan juga bebek goreng Haji Slamet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Bicara Yusuf Mansur, ada 3 hal yang saya ingat. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Bicara Yusuf Mansur, sampai saat ini hanya 3 hal yang paling saya ingat. Yang pertama adalah ceramah dia yang melulu tentang sedekah. Yang kedua adalah cerita-cerita dia yang menurut sebagian besar dari kita itu di luar nalar, di luar akal sehat. Dan yang ketiga adalah janji-janji dia yang sampai hari ini belum ditepati sama sekali, teman-teman. Bicara Yusuf Mansur, yang saya ingat adalah bagaimana dia kebanyakan berceramah tentang sedekah, yang sampai hari ini kami tidak tahu, dan saya pribadi tidak tahu kemana sedekah itu dialirkan. Yang kalau kita lihat video-video ceramah Yusuf Mansur di waktu lalu, itu banyak sekali mengumpulkan sedekah. Tapi saya tidak melihat Yusuf Mansur merilis entah itu sebuah bangunan atau merilis sebuah video yang fantastis ya. Kalau selama ini yang dia rilis tentang sedekah itu kecil sekali. Masih banyak pengusaha-pengusaha lain yang tidak tampil di media, tidak tampil di media sosial, tapi bersedekah, membangun masjid dan segala macam, pakai duit pribadi dia. Tapi saya tidak melihat Yusuf Mansur yang begitu getol di waktu lalu mengumpulkan sedekah, lalu kemudian memperlihatkan kepada kita, ini nih hasil sedekahnya, ini nih hasil sedekahnya. Karena yang dikumpulkan oleh Yusuf Mansur itu banyak, teman-teman. Bahkan di satu waktu, entah beberapa tahun yang lalu, di portal berita memberitakan Yusuf Mansur itu ketangkap bea cukai membawa uang senilai kurang lebih 4 miliar, teman-teman. Duit siapa? Duit sedekah tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara Yusuf Mansur, kita bicara bahwa Yusuf Mansur ini kerap membuat cerita-cerita yang menurut saya ini lebih ke cerita dongeng, teman-teman. Berbicara dengan semut, lalu kemudian membayar utang pakai daun, membuat bercerita tentang bagaimana caranya belanja ke pasar tapi tidak perlu bawa duit, naik pesawat 1000 kali dalam setahun, sholat di gedung Google, jadi komisaris Grab, mau launching pesawat. Ada banyak cerita Yusuf Mansur yang itu bagi saya adalah sebuah dongeng belaka. Dan apakah Yusuf Mansur sadar bercerita tentang itu? Sadar tidak sadar, teman-teman. Saya bisa melihat ada 2 hal kemungkinan. Bisa saja dia bercerita seperti ini untuk kemudian membuat citranya naik, membuat orang-orang kagum, lalu kemudian mengikuti setiap apa yang dia katakan. Saya pernah bahas ini dan saya bandingkan dengan kasus Ponari, bahwa di Indonesia ini masih banyak dari kita yang percaya dengan kisah-kisah seperti itu gitu. Takjub dengan kisah-kisah seperti itu tanpa kemudian menggunakan 100% nalar dia gitu, menggunakan logika dia gitu, sekedar ikut saja. Yang kedua, bisa saja Yusuf Mansur bercerita seperti ini memang karena ada, kalau saya tidak salah itu ada penyakit yang saking seringnya orang bohong sampai dia tidak bisa membedakan antara mana yang bohong, mana yang nggak bohong gitu. Dia sampai mempercayai kebohongannya sendiri, bahasa sederhananya seperti itu gitu. Dia sampai mempercayai dongengnya sendiri gitu. Ada yang seperti itu gitu. Ada itu penyakit gitu. Ini dua kemungkinan yang saya duga dari cerita-cerita dongeng Yusuf Mansur. Dan yang ketiga, ini yang sampai hari ini kami kejar gitu. Janji-janji Yusuf Mansur yang sampai hari ini belum ditepati sama sekali, teman-teman. Apa itu? Paitren, Umroh Merdeka, Tabung Tanah, Moyavidi, Hotel City, Batu Bara, dan yang masih banyak yang lain. Ada Ibu Lestari, ada Ibu Ana, ada Pak Matizi,
Ada banyak janji Yusuf Mansur yang kemudian sampai hari ini masih menyimpan luka dari orang-orang yang dulu sangat mencintai beliau, tapi namun dikhianati. Kepercayaan itu dikhianati, amanah itu dikhianati. Kalau teman-teman berbicara bahwa rata-rata orang yang berinvestasi kepada Yusuf Mansur ini orang-orang yang tidak paham, itu salah besar, teman-teman. Dari apa namanya yang kita pantau selama ini, tim kami pantau selama ini, karena terus terang teman-teman, kami juga beberapa kali merekam langsung ya wawancara Pak Darso ataupun Mas Aji, Pak Zaini Mustafa, kami beberapa kali merekam langsung. Yang saya lihat adalah tidak semuanya yang berinvestasi di bisnis-bisnis Yusuf Mansur ini orang-orang menengah ke bawah, enggak semua gitu maksudnya. Enggak semua orang menengah ke bawah yang berinvestasi di bisnis Yusuf Mansur ini. Ada banyak orang menengah ke atas, bahkan orang atas gitu. Nah, yang orang-orang atas ini sebagian besar itu tidak mau menunjukkan dirinya gitu. Tidak mau menunjukkan dirinya. Ini saya belak-belakan saja gitu. Dan ada juga yang sudah sempat kami wawancarai, dan teman-teman sudah melihat di video kami bahwa mereka ini dulunya bekerja di tempat yang bagus dan segala macam, lalu kemudian uang pensiun itu dipakai buat berinvestasi kepada Yusuf Mansur karena percaya kepada Yusuf Mansur, percaya dengan kata-kata Yusuf Mansur gitu. Tahu bahwa Yusuf Mansur ini orang terkenal, public figure, terkenal sebagai ustadz, orang taunya ustadz, jadi orang pasti yakin gitu bahwa orang ini amanah gitu. Inilah yang kemudian saya maksud bahwa jangan percaya orang dari atribut yang dia pakai gitu. Jangan percaya orang dari apa yang citra yang dia sering tampilkan gitu. Karena itu belum tentu gitu. Belum tentu apa yang ditampilkan itu sesuai dengan kenyataan yang nanti kita terima gitu. Belum tentu, bisa saja hanya janji-janji omong kosong gitu. Seperti apa yang terjadi sekarang. Yusuf Mansur sering teriak bahwa Paytren akan IPO. Buktinya apa? Nggak ada, malah Paytren Asset Management tutup, teman-teman. Yusuf Mansur sering bercerita maskapai, beli sepak bola, klub sepak bola dan segala macam. Mana? Yusuf Mansur dalam video lalunya bercerita tentang hotel yang sekarang namanya Hotel City, yang dulu katanya itu buat transit haji dan umroh. Mana? Katanya hotel umat, tapi kok namanya pakai nama istrinya, Siti Maimunah, Hotel City. Padahal itu hasil dari investasi para jamaah, ribuan jamaah gitu. Kemana ini semua? Kemana gitu? Janji-janji Yusuf Mansur gitu. Investasi batu bara. Ketika kemudian Pak Zaini Mustafa berteriak-teriak di waktu lalu, beberapa tahun yang lalu, Yusuf Mansur dengan begitu kelihatan yakinnya di depan kamera mengatakan bahwa dia bukan komisaris dari PT Adi Partner Perkasa. PT Adi Partner Perkasa ini adalah perusahaan yang menangani investasi batubara, teman-teman. Lalu kemudian ditelusuri oleh Pak Zaini Mustafa, ditemukanlah bukti bahwa di tahun 2012 Bank CIMB menggugat Yusuf Mansur. Dan di situ sudah dapat putusan oleh pengadilan, dan di situ posisi Yusuf Mansur adalah sebagai komisaris PT Adi Partner Perkasa. Dari sini kita tahu siapa yang berbohong dan siapa yang berdusta, teman-teman. Lalu kemudian lebih jauh, Pak Darso Arif menemukan lagi bukti bahwa Adiansah, orang yang kemudian juga ada dalam investasi batubara ini, itu kenal dengan Yusuf Mansur. Dan kemudian Adiansah ini ternyata sejak awal diduga kuat memang sudah menipu, karena identitas yang dipakai itu palsu, teman-teman. Alamat rumah yang dipakai oleh Adiansah dalam data tersebut untuk investasi batubara ini itu palsu, teman-teman. Begitu ditelusuri oleh Pak Darso Arif, ternyata itu bukan orang yang kemudian alamat yang ditulis oleh Adiansah di situ, ternyata alamat bukan alamat dari Adiansah gitu. Pak Darso Arif menanyakan langsung bahwa nama Adiansah tidak pernah tinggal di sini. Ini adalah kalau tidak salah pensiunan TNI atau TNI gitu di situ gitu. Sudah sejak 2006 atau 2007 gitu. Sementara Adiansah menyetor data itu di tahun 2009, artinya ada pemalsuan data sejak awal, teman-teman. Ini diduga kuat penipuan sejak awal. Kalau saya meyakini ini memang penipuan sejak awal gitu. Lalu kemudian ada Paytren yang Yusuf Mansur sering teriak akan IPO, tabung tanah, umroh merdeka, Moya Fidi. Nothing, nggak ada apa-apa. Jadi saya mau katakan bahwa untuk ke depan jangan sampai kemudian kita
jatuh lagi di lubang yang sama untuk hal-hal seperti ini, teman-teman. Jangan mudah terkecoh. Tidak semua kemudian orang ketika membawa agama, lalu kemudian itu kebaikan untuk kita, tidak. Saya sekali lagi mengatakan tidak menjas semua, tidak. Ada oknum-oknum yang memanfaatkan agama untuk kepentingan perutnya sendiri, teman-teman. Ada. Dan ketika kemudian orang-orang ini muncul, dia selalu melabelkan agama, lalu kemudian menempelkan dengan hal-hal yang berbau bisnis, berbau duit. Saya melihat banyak kok di channel YouTube orang-orang seperti ini gitu, membawa embel-embel syariat, membawa embel-embel syar'i, hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Sangat kelihatan sekali gitu, sangat kelihatan sekali. Kalau kita jeli melihat, sangat terlihat sekali. Justru sebenarnya lebih berbahaya orang-orang seperti ini, karena kita punya orang-orang tua yang memang mereka ini orang yang patuh dengan yang namanya atribut gitu loh. Ketika melihat orang kemudian memakai sorban, peci segala macam, itu langsung dianggap ustadz besar, ulama besar gitu. Padahal tidak siapa saja bisa memakai itu gitu loh, maksud saya sederhananya. Contoh kalian teman-teman lihat di kampung-kampung itu, kalau ada orang yang habis naik haji, itu biasanya langsung disuruh imam sholat gitu. Itu di kampung saya sendiri di pelosok sana gitu. Padahal orang naik haji itu bukan orang yang belajar ilmu agama, itu hanya orang ibadah gitu loh. Tapi apa ya? Memang negara kita ini sangat ini ya, sangat indah ya. Jadi mereka paham agama, tapi tidak kemudian agak susah saya membahasakan itu. Intinya gini, mereka patuh, soleh, sering ke masjid segala macam, taat beribadah, tapi ada beberapa hal yang mungkin luput gitu. Contohnya itu tadi, misalkan ada orang naik haji, begitu pulang itu sudah dianggap sebagai ulama gitu. Padahal naik haji sama belajar agama itu beda, teman-teman. Ada yang ke Arab sana, ada yang ke Maroko, ada yang ke Mesir, kayak misalkan Ustadz Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Khalid Basalama, dan yang lain sebagainya, yang mengenyam pendidikan di sana. Itu tuh memang belajar agama. Tapi ada yang cuma naik haji gitu. Itu beda. Beda. Nah ini yang saya maksud, bahwa orang-orang seperti inilah yang kemudian termakan oleh omongan-omongan dan janji-janji palsu gitu. Yusuf Mansur tahu itu gitu. Saya yakin dia tahu itu gitu. Makanya kemudian dia banyak bercerita dongeng, banyak bercerita hal-hal yang itu sifatnya halu, teman-teman. Halu menurut saya gitu. Apalah kalau tidak halu kalau dia mengatakan bahwa ke pasar nggak usah bawa duit gitu, cukup berdoa saja. Ya memang Allah nyuruh kita berdoa, tapi kan kita juga harus ikhtiar, harus usaha gitu. Makanya kenapa Allah kepada Nabi Musa itu memberikan tongkat untuk kemudian dipukulkan ke laut. Jadi ada usahanya gitu. Bisa saja kan Allah langsung membelah laut itu, bisa saja. Tapi Allah ingin menunjukkan kepada kita apa gitu. Harus ada usaha dan keyakinan Anda gitu, untuk kemudian bisa sukses. Ada yang orang luput dari cerita Nabi Musa gitu, bahwa Nabi Musa itu sempat ragu untuk kemudian apakah ketika dia pukulkan tongkatnya ke laut, laut itu akan terbelah, sempat ragu gitu. Inilah yang kemudian harus kita lihat gitu. Bukan hanya kita melihat Nabi Musa mukulin tongkat, itu yang diajarin oleh Yusuf Mansur gitu. Nabi Musa mukulin tongkat ke laut, lautnya terbelah gitu. Udah habisin aja duit Anda, nolkan aja rekening Anda gitu. Nanti juga kaya, kayak gitu. Padahal ada beberapa aspek yang luput gitu. Beberapa hal yang luput dari situ, bahwa harus ada usaha yang kita lakukan gitu. Diberi tongkat, media, alat, sama mukulin tongkat itu ke laut, usaha gitu. Kalau mau ditanya apakah Allah bisa langsung belah laut itu tanpa Nabi Musa repot-repot mukul tongkatnya ke laut? Bisa. Tapi kan bukan itu yang Allah inginkan gitu. Allah inginkan kita berdoa dan berusaha gitu. Berdoa dan berikhtiar gitu. Masih banyak pengusaha-pengusaha sukses di negeri ini yang mereka itu soleh dan taat, tapi tidak mau menunjukkan citra seperti itu gitu. Mereka bersedekah, mereka dermawan segala macam, tidak mau begitu terlalu tampak di media sosial. Tapi ada orang-orang seperti Yusuf Mansur ini yang kemudian menarik sedekah di mana-mana dengan embel-embel dan cerita-cerita dongeng gitu. Tapi kenyataannya kita tidak melihat sampai hari ini. Saya belum melihat saya belum melihat jejak-jejak Yusuf Mansur yang kemudian dia menunjukkan bahwa ini hasil sedekah, ini hasil sedekah kalian, ini hasil, nggak ada. Dia hanya bercerita ke sana kemari, sedekahkan harta Anda, nanti akan dapat kebaikan, nanti akan dapat
harta 10 kali lipat, 700 kali lipat. Tapi di mana sedekah itu disalurkan? Ini harusnya diaudit dan mendapat perhatian dari pemerintah gitu, bahwa tidak boleh setiap orang atau sembarang orang itu mengumpulkan sedekah gitu. Harus ada pengawasannya, pengelolaannya, kemana duitnya, kemana aliran dananya. Sekarang Yusuf Mansur bergabung di warung Stick and Seek. Entah duit siapa yang dipakai. Kalau duit dia sendiri ya alhamdulillah. Tapi pertanyaannya, dari mana Yusuf Mansur memperoleh duit sebanyak itu? Sementara saya tidak pernah melihat riwayat Yusuf Mansur membangun sebuah bisnis itu sampai bisa besar dan gede gitu. Nggak ada. Saya kenal Yusuf Mansur dulu itu ustadz. Saya dulu memfavoritkan Yusuf Mansur ini gitu. Pernah saya katakan dulu di konten saya bahwa Yusuf Mansur ini dulu saya anggap Utsman bin Affan gitu. Orang soleh, orang taat, tapi kaya raya gitu. Tapi kenyataannya di tahun 2021 saya mendapatkan fakta bahwa orang-orang ini, banyak orang-orang yang kemudian berkeberatan dengan dirinya gitu. Banyak kemudian orang-orang yang merasa dikibulin dan ditipu oleh Yusuf Mansur gitu. Setelah kemudian kami kesana kemari mewawancara orang-orang ini, dan ternyata saya melihat bahwa mereka ini bercerita apa adanya gitu. Ada bukti yang mereka tunjukkan, bahkan Yusuf Mansur bisa menghubungi mereka gitu, lalu kemudian mengembalikan uang mereka. Artinya bahwa cerita-cerita dari narasumber-narasumber yang kami wawancarai, orang-orang yang kemudian menyetorkan duitnya, benar adanya teman-teman. Mereka bilang, saya mentransfer langsung ke rekening Yusuf Mansur kok. Saya sempat berkomunikasi dengan istri Yusuf Mansur kok, tapi setelah duit disetor, tidak lama kemudian, no respon gitu. Sudah tidak bisa dihubungi lagi. Ini satu kejanggalan yang kemudian menurut saya mengarah ke dugaan penipuan teman-teman. Kita bisa lihat Yusuf Mansur kaya raya seperti hari ini itu. Satu saja pertanyaan yang sederhana sebenarnya, yang mungkin tidak akan pernah bisa dijawab oleh Yusuf Mansur. Bagaimana ceritanya Yusuf Mansur bisa sampai kaya raya seperti hari ini, bahkan bisa bergabung di warung Stick and Seek-nya Jody Brotoseno, bahkan ikut mengembangkan warung Stick and Seek tersebut sampai kemudian mempunyai cabang ratusan seperti hari ini gitu. Dari mana duitnya? Hanya Yusuf Mansur yang tahu. Makanya kenapa kemudian kami terus menyuarakan untuk memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur. Bisnis-bisnis Yusuf Mansur, karena kami duga dan sinyalir bahwa itu sumbernya dari sedekah dan kemudian investasi-investasi yang mangkrak itu tadi. Makanya kenapa kami menyuarakan untuk memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur, yaitu warung Stick and Seek dan juga bebek goreng Haji Slamet. Saya Rizal Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Seek, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara aku bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program Moya Vidi kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Jody kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. kalau cerita nggak dipikir dulu, Ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi gak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya,
Ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut. Bikin aplikasi PayTran kok macet. Bikin program umroh merdeka kok mampet. Bikin program tabung tanah kok lungkat. Bikin program moya CD kok gatot. Bikin bisnis hotel city ya bacot. Semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir. Biar dia mikir, biar dia sadar. Tanggung jawab Mansur. Kami sudah hilang sabar. Umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip. Share sampai kena strap. Like biar kasusnya di up. Komen sampai dia kena step, hahaha.